Ya kembali di Apa Kabar Indonesia Malam. Saya ini penasaran Pak Yusuf, sebenarnya seberapa banyak saat ini masyarakat yang tidak mau divaksin karena mungkin ya produk Cina takut jadi kondisi badannya jadi drop, ini bagaimana? Iya, jadi waktu awal-awal vaksinasi itu kan yang paling nomor satu adalah tenaga kesehatan. Ya. Nah tenaga kesehatan tuh waktu itu banyak juga yang ragu. Tapi ketika kemudian Pak Jokowi menyuntikkan diri dan terbukti tidak terjadi apa-apa, dan kemudian beberapa dosen kita, beberapa dokter melakukan, dan termasuk saya sendiri, saya mempromosikan juga saya sudah divaksin, dan saya lihat di grup beberapa grup WhatsApp dokter itu semua beranimo untuk mau memvaksin. Dan ketika vaksin lansia diberikan, beberapa guru besar kami langsung menyuntikkan diri dan tidak ada komplikasi sama sekali. Jadi sepertinya saat sekarang ini gara-gara hoax itu udah sangat kurang dan orang-orang sudah sangat beranimo untuk segera memvaksinkan diri. Iya, tapi bagaimanapun juga peraturan ya peraturan, perpres ya perpres. Ini kemudian harus dibaca dan juga dijalankan oleh masing-masing wilayah. Kalau DKI Jakarta punya treatment yang berbeda dari Jawa Tengah, memberikan denda bagi yang tidak mau divaksin 5 juta dan dicabut bansosnya. Saya akan tanya kepada Wagub DKI Jakarta, Pak Riza Patria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Wagub. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Caca dan semuanya para berpemirsa. Baik Pak Wagub, dari DPR ini Bang Melki mengatakan terlalu dini lah bicara denda. Jawa Tengah nggak perlulah denda-denda atau sanksi. Mau kok semua masyarakat divaksin. Kenapa DKI Jakarta ada 2 sanksi yang luar biasa? 5 juta denda, dicabut bansosnya. Alasannya apa? Yang pertama terkait denda bagi yang tidak menggunakan vaksin itu memang diatur dalam peraturan daerah nomor 2 tahun 2020. Sesungguhnya denda vaksin ini dibuat jauh sebelum hadirnya vaksin di Indonesia. Jadi ketika itu terkait masalah pengendalian COVID, kami termasuk provinsi yang awal-awal sudah menyiapkan berbagai regulasi yang sebelumnya melalui Pergub Kepsub, surat edaran dan sebagainya. Kami tingkatkan regulasi kami dengan membuat perda. Dan alhamdulillah perda selesai. Ketika itu memang banyak masyarakat yang tidak ingin atau tidak berkenan dilakukan tes PCR, kemudian mengambil jenazah tidak mau dikubur secara protokol COVID. Sehingga waktu itu teman-teman di DPRD, anggota Dewan DPRD Provinsi Jakarta, dan juga dari dinas terkait berdiskusi mencarikan solusi, diantaranya perlu diberikan sanksi kepada yang mengambil dengan paksa jenazah atau tidak ingin diperlakukan menggunakan protokol kesehatan atau COVID terkait jenazah yang pasien COVID. Kemudian kedua juga terkait yang menolak dilakukannya tes PCR. Nah kemudian ketika itu kita menyusun ada diskusi dari pemerintah pusat keinginan untuk menyiapkan vaksin. Nah teman-teman di DPRD sekaligus kami di Pemprov menyiapkan regulasi terkait vaksin. Karena khawatir nanti ada yang menolak sehingga dibuatlah denda bagi yang menolak tes PCR, bagi yang menolak dikuburkan secara COVID, bagi yang meninggal karena COVID, dan juga diberikan denda bagi yang menolak dilakukan vaksin. Oke, sekarang saya ke Bang Melki dari DPR. Kan kepala daerah yang paling tahu karakter warga di wilayah seperti apa. Pak Wagub sudah bilang, jangankan vaksin, jenazah saja kemudian diambil paksa meskipun positif. PCR saja nggak mau, sehingga perlu ada sanksi. Ini bagaimana? Ya, terkait vaksinasi ini, sebenarnya kalau disampaikan dengan sosialisasi dengan baik itu, kejadian di Jawa Tengah itu bisa terjadi di banyak daerah tanpa kita pakai pendekatan yang diutamakan. Pertama adalah akan diberi sanksi. Karena kalau kita lihat ya, di berbagai dunia, belahan dunia, termasuk juga di Indonesia juga, kita kalau pakai pendekatan yang langsung di awal mula itu sudah pendekatannya, langsung pendekatan sanksi, itu cenderung orang yang malah awalnya lagi nyantai, lagi tenang, lagi mau ngikut dengan baik, itu harus mikir-mikir nih, ada apa nih. Itu yang dari awal tuh kami sudah mencermati bahwa ini program bagus, program baik, sejauh pemerintah dan kita semua mengedukasi publik, tidak perlu ada bicara soal sanksi sebenarnya. Ini bicara khusus soal vaksinasi ya. Saya tidak sedang bicara tentang berbagai
pendekatan penanganan COVID yang lain di luar vaksinasi. Karena seperti tadi disampaikan bahwa sekarang ini justru masyarakat lagi menunggu untuk divaksin. Masyarakat justru kebanyakan ingin segera juga diberikan vaksin sehingga mereka bisa antibodinya tinggi. Nah, ini yang harusnya dikejar dulu. Sebenarnya kalau kita bicara tentang ada masyarakat yang misalnya punya catatan yang lain untuk menerima vaksinasi ini, itu kalau kita pakai yang sudah dipakai, yang sudah menjadi kebijakan pemerintah ya, yang PPKM skala mikro ini sebenarnya bisa ketahuan. Setiap RT RW itu akan tahu warganya siapa yang memang tidak setuju untuk divaksin. Alasannya juga pasti nanti akan ketahuan. Nah, sebenarnya itu yang dipakai dulu pada saat awal, jangan kemudian pagi-pagi kita sudah ribut soal nanti akan disanksi. Nah, itu yang justru menurut saya orang yang pada awal mula sudah mau mengikuti dengan penuh kesadaran, mau ikut dengan sukarela, dengan ikhlas itu, akhirnya jadi malah bertanda tanya, kenapa sih kami dipaksa gitu loh. Nah, ini yang kita hindari, jadi dekati dulu masyarakat dan pendekatan yang rasional, pendekatan edukasi, persuasi, dan kami yakin seperti Jawa Tengah itu orang justru mau divaksin sebenarnya. Tapi jangan pakai pendekatan sanksi. Oke, nah itu bagaimana kemudian masukan dari DPR RI, Pak Wagub? Atau mungkin ada juga merasa masyarakat misalnya alasan seperti ini, tidak mau divaksin karena aku punya penyakit komorbid, apakah kemudian tetap dikasih denda, dicabut bansosnya? Jadi yang pertama, ya kalau komorbid itu kan ikut vaksin, itu kan ada syaratnya. Tidak sembarangan ya, ada syarat. Tentu yang diberi sanksi yang memenuhi syarat, itu yang menolak. Sekali lagi kami perlu sampaikan bahwa perda ini dibuat ketika itu kita lihat di media sosial, di media elektronik, TV dan sebagainya itu ketika itu banyak sekali warga di daerah kebetulan, mohon maaf bukan di Jakarta kebetulan, di daerah yang menolak dilakukan tes PCR, waktu itu sempat marak. Kemudian di daerah yang tidak ingin dikuburkan secara COVID, bagi yang meninggal karena COVID. Kemudian disitulah teman-teman di DPRD merumuskan perlunya ada sanksi. Tapi sanksi itu kan ada tahapan, ada teguran, dan sebagainya, baru sanksi yang paling berat adalah sanksi denda. Tapi sekali lagi perlu kami sampaikan, hingga hari ini alhamdulillah kami terus mengkampanyekan, sosialisasi, lakukan persuasi, sampaikan oleh Bu Michael bahwa, Bu Melki, bahwa itu kita lakukan secara baik. Di Jakarta tidak ada yang menolak di tes PCR, tidak ada yang menolak dikubur secara COVID, protokol COVID, dan hari ini juga tidak ada yang menolak dilakukan vaksin. Alhamdulillah semua berjalan dengan baik dan lancar di DKI Jakarta. Ya, Pak Wagub, terima kasih banyak atas waktunya. Boleh kemudian melanjutkan kegiatan lainnya. Nanti saya ke Pak Yusuf, sebenarnya benar tidak sih bahwa kalau punya penyakit komorbid ini jangan divaksin, nanti kemudian kenapa gitu ya. Sesaat lagi deh, apa kabar Indonesia Malam?